Kalau kamu lagi nonton video ini, kemungkinan besar kamu udah pernah nyoba konsisten, tapi gagal. Mungkin kamu udah pakai habit tracker, bikin to-do list estetik, beli jurnal baru tiap awal tahun, dan tetap aja beberapa hari jalan, hari berikutnya nggak lanjut. Nah, orang-orang bilang solusinya kamu butuh lebih banyak motivasi. Tapi aku mau bilang sebaliknya, justru itu yang bikin kamu gagal terus. Motivasi itu mood, dan mood itu kita tahu naik turun. Nah, aku sendiri buktinya. Dulu lulus kuliah dengan IPK 2,9, tapi akhirnya bisa kerja belasan tahun di luar negeri. Dan bukannya aku tiba-tiba jadi orang yang bermotivasi tinggi, tapi karena aku belajar cara bangun sistem dan kebiasaan yang benar. Dan hari ini aku mau breakdown itu dari buku Atomic Habits-nya James Clear yang udah terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Kita bakal bahas 4 hal. Yang pertama, kenapa sistem itu jauh lebih penting dari motivasi. Kedua, gimana cara desain lingkungan biar kebiasaan baik itu jalan otomatis. Yang ketiga, cara pakai habit loop. Dan keempat, satu perubahan mindset yang bikin konsistensi kamu itu akhirnya bisa nempel jangka panjang. Kalau kamu udah capek gagal konsisten, sampai akhir ya. Karena poin keempat itu yang paling sering diabaikan. Kita mulai dari yang pertama, stop nunggu motivasi, bangun sistemnya dulu. Oke, jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan sistem? Nah, James Clear bilang di Atomic Habits, dan ini quote yang paling aku suka dari buku ini. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Artinya, kamu nggak akan naik setinggi impianmu, kamu akan jatuh serendah sistem kamu. Jadi, bukan soal seberapa kuatnya kamu, tapi seberapa kuat desain sistem yang kamu punya buat bikin kamu bergerak secara otomatis. Nah, aku ngerasain ini sendiri. Dulu tiap awal minggu tuh semangat banget mau olahraga, mau baca, mau produktif. Tapi begitu buka handphone dan lihat notifikasi, scrolling sebentar akhirnya tiba-tiba energinya jadi hilang. Dan lagi-lagi di kondisi ini kan bukan karena aku kurang niat, tapi karena sistem di sekitar aku tuh terlalu gampang bikin aku ke distract. Nah, gimana caranya bikin sistem yang benar? Nah, James Clear juga kasih konsep yang namanya reducing friction, ngurangin hambatan untuk kita melakukan kebiasaan baik dan nambahin hambatan buat kebiasaan buruk. Nah, ini contohnya ya, aku mau rutin baca sebelum tidur, tapi handphone selalu ada di samping kasur. Jadi yang terjadinya baca cuma 2 menit, scrolling Instagram 45 menit. Dan di sini solusinya bukan lebih keras sama diri sendiri, tapi solusinya handphone aku taruh di luar kamar atau setidaknya nggak deket dengan jangkauan mulai jam 9 malam. Dan buku atau e-reader yang aku taruh di samping tempat tidur. Jadi sistemnya yang ngatur dan bukan mood kita. Jadi kalau kamu udah berkali-kali gagal konsisten, itu bukan tanda kamu malas. Itu tanda sistem kamu tuh belum didesain buat kamu. Dan itu hal yang bisa diperbaikin. Jadi actionnya sekarang adalah coba pilih satu kebiasaan yang paling sering kamu gagal lakuin. Tanya diri sendiri apa yang bikin itu susah dimulai, dan kurangin satu hambatannya mulai hari ini. Yang kedua, desain lingkunganmu biar kebiasaan baik itu jalan otomatis. Nah, ada satu konsep di Atomic Habits yang namanya environment design, dan ini yang paling relevan buat kita yang kesehariannya juga sibuk. Nah, James Clear bilang bahwa environment is the invisible hand that shapes human behavior, atau lingkungan adalah tangan yang tidak terlihat yang ngebentuk kebiasaan kita. Jadi bukan soal kamu kuat atau nggak kuat nahan diri, tapi lingkungan kamu yang ngajarin kamu tuh kamu jadi siapa tanpa kamu sadarin. Nah, kamu coba pikir, kamu lagi niat makan sehat, tapi ada gorengan di depan rumah. Kamu iseng masuk Indomaret atau Alfamart, terus banyak ada promo cemilan. Nah, semua itu adalah trigger yang pelan-pelan tarik kamu keluar dari niat baik. Jadi solusinya bukan menghindar selamanya, tapi mendesain ulang trigger positif itu yang di sekitar kamu. Nah, beberapa yang aku lakuin dan bisa langsung kamu coba juga. Misalkan contohnya, kalau mau rutin minum air putih, kamu selalu taruh botol di meja kerja. Kalau kamu mau fokus kerja atau belajar, matiinlah notifikasi di handphone. Buka laptop di meja yang bersih dan tutup pintu kamar. Kalau mau olahraga pagi, siapin baju itu dari malam sebelumnya dan ditaruh di meja. Setiap benda yang kamu taruh di tempat yang kelihatan, itu adalah trigger. Dengan begitu, kamu jadi lagi desain lingkungan buat mendorong diri kamu sendiri ke arah yang benar tanpa harus ngandelin niat tiap saat. Yang ketiga, pakai habit loop, bikin kebiasaan tuh jalan sendiri. Nah, ini inti dari Atomic Habits. James Clear jelasin ini namanya habit loop, itu siklus yang mengontrol semua kebiasaan kita, mau itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Nah, ada 4 tahapan habit loop. Yang pertama, cue atau trigger, craving, response, reward. Cue atau trigger itu yang mulai semuanya, yang ngasih sinyal ke otak bahwa saatnya ngelakuin sesuatu. Craving itu adalah keinginannya, response adalah tindakannya, dan reward itu adalah hasilnya yang bikin kamu mau ngulang lagi. Nah, contoh kebiasaan buruk yang pasti familiar. Triggernya contohnya, kamu buka handphone abis bangun tidur. Cravingnya, kamu pengen tahu ada update apa semalam. Responsnya, kamu jadi scroll Instagram 30 menit. Rewardnya, dopamin dari tiap konten baru dan otak kamu udah tahu reward ada di sana. Jadi loop itu udah langsung kebentuk secara instan, maka jadi susah berhenti. Tapi kita bisa
bisa pakai loop yang sama buat kebiasaan yang baik. Nah, James Clear breakdown ini jadi the 4 laws of behavior change, atau 4 hukum buat bikin kebiasaan baik dan menghancurkan kebiasaan buruk. Buat kebiasaan baik, hukum pertamanya adalah make it obvious, atau bikin triggernya kelihatan. Jangan disembunyiin. Misalkan botol air di atas meja, bukan di dapur. Baju gym di atas meja, bukan di dalam lemari. Kalau triggernya nggak kelihatan, otak kamu tuh nggak akan diingatkan buat mulai. Nah, hukum kedua adalah make it attractive, atau bikin kebiasaan itu terasa menarik. Caranya, kamu pasangin sama sesuatu yang kamu beneran suka, bukan sesuatu yang seharusnya kamu lakuin bareng itu. Ya contohnya, kamu coba dengerin playlist atau podcast favorit kamu pas lagi olahraga atau jalan kaki. Jadi, olahraga atau jalan kaki itu bukan lagi sesuatu yang berat, tapi jadi satu-satunya waktu kamu bisa dengerin lanjutan episode podcast itu. Nah, hukum ketiga adalah make it easy. Jadi, kurangin hambatannya semaksimal mungkin. Nah, ini nyambung sama reducing friction yang tadi kita bahas. Kalau mau rutin baca sebelum tidur, contohnya, kamu taruh bukunya di samping tempat tidur, bukannya malah di rak buku. Semakin kecil energi yang dibutuhin buat mulai, semakin besar kemungkinan kamu bakal lakuin. Nah, hukum keempat ini adalah make it satisfying. Ini yang paling penting dan ini yang biasanya bikin kebiasaan lo jadi nagih. Jadi kamu kasih dirimu reward yang langsung bisa kamu rasain setelah ngelakuinnya. Bisa sesimpel kamu contreng checklist kamu atau nge-track streaknya dan nikmatin ngeliatnya nambah tiap hari. Karena di momen itulah pas kamu ngeliat atau ngerasain rewardnya, otak kamu tuh ngelepas dopamin. Dan dopamin itu yang bikin kamu pengen ngulang lagi. Nah, kalau kamu bisa manfaatin itu buat kebiasaan baik, konsistensi itu bukan lagi soal paksaan, tapi jadi soal nagih. Dan kebalikannya berlaku buat kebiasaan buruk yang mau kamu stop. Kamu make it invisible atau singkirin dari jangkauan, jauhin dari pandangan, make it unattractive, ingetin diri sendiri soal dampak buruknya, bukan cuma gak boleh, make it hard, jadi kamu tambahin hambatannya sebanyak mungkin sebelum bisa ngelakuinnya, and make it unsatisfying atau bikin konsekuensinya langsung berasa. Jadi ini bisa dengan misalkan kamu bikin habit contract di mana kalau kamu ngelanggar, kamu jadi harus bayar. Oke, jadi teorinya udah, sekarang ada 3 tools dari habit loop yang bisa langsung kamu pakai. Nah, tools pertama adalah habit stacking. Nah, ini aku kasih contoh dari rutinitasku sendiri tiap Sabtu pagi. Nah, Sabtu itu kan awalnya weekend. Jadi pasti otomatisnya kita mager. Tapi buatku, aku udah tetapin bahwa tiap Sabtu pagi, begitu bangun subuh dan selesai sholat, aku langsung ganti baju dan berangkat ke gym. Jadi aku nggak nunggu mood buat olahraga dulu. Jadi nggak santai-santai cek handphone dulu, dan aku bener-bener langsung berangkat. Nah, ini yang namanya habit stacking. Numpukin atau nempelin kebiasaan baru ke kebiasaan yang udah ada. Ya misalkan bangun subuh itu kan udah autopilot. Jadi aku stack habit nge-gymnya itu ke bangun subuh ini. Nah, kalau kamu mau mulai, cari dulu satu kebiasaan yang udah kamu lakuin konsisten. Mau itu kamu abis mandi, abis sarapan, abis sampai di kantor, apapun itu. Nah, kamu stack kebiasaan baru kamu itu ke kebiasaan yang udah ada. Nah, terus kedua ini adalah the 2-minute rule. Intinya, kalau kamu mau mulai kebiasaan baru, mulai dari yang sekecil mungkin. Sekecil yang kamu bisa lakuin dalam 2 menit. Mau rutin olahraga, mulai dari pakai sepatunya dulu. Mau rutin baca, buka bukunya dan baca 1 halaman. Dan bukan karena 2 menit itu cukup, tapi karena yang paling susah itu adalah mulainya. Dan 2 menit itu ngajarin otak kamu bahwa kebiasaan ini bukan sesuatu yang berat. Yang terus ketiga ini udah track progressnya. Karena habit stacking dan 2-minute rule aja tuh nggak cukup kalau kamu nggak bisa lihat progresnya. Dan ini yang James Clear sebut sebagai the plateau of latent potential. Kayak analoginya es batu yang lagi dipanasin. Kamu naikin suhu dari 25, 26, 27, 28, 29 derajat. Esnya kelihatannya nggak berubah sama sekali. Baru di suhu 32 derajat dia mulai meleleh. Semua usaha sebelumnya nggak sia-sia. Mereka lagi nyimpen energi buat momen itu. Makanya penting banget buat nge-track kebiasaan kamu. Ini adalah cara buat ngasih otak kamu bukti bahwa kamu udah bergerak. Nah, James Clear nyebutnya inilah do break the chain. Ya, tiap hari kamu lakuin kebiasaannya dan kasih tandanya. Jangan sampai kendor. Nah, visualisasi streak itu sendiri yang jadi rewardnya. Nah, aku udah bikin habit tracker gratis yang bisa langsung kamu pakai. Kalau tertarik, linknya ada di deskripsi. Yang keempat, berhenti ngejar target. Tentuin identitasmu dulu. Nah, ini bagian yang paling personally ngena buat aku dan paling sering dilewatin orang. And James Clear bilang bahwa ada 2 cara orang ngebangun kebiasaan. Yang pertama, dan ini yang paling umum, adalah mulai dari target. Ya, aku mau turun 5 kilo, aku mau nabung 30 juta. Dan yang kedua adalah mulai dari identitas. Jadi bukan dari apa yang kamu mau capai atau target kamu, tapi dari siapa kamu. Kamu ngerasa dirimu tuh orang seperti apa. Yang perbedaannya kelihatannya kecil, tapi efeknya beda banget. Kalau kamu mulai dari target, motivasinya tuh bakal habis pas targetnya tercapai. Atau misalkan pas targetnya juga kelihatannya terlalu jauh. Tapi kalau kamu mulai dari identitas, kebiasaannya tuh jalan karena kamu ngerasa itu bagian dari diri kamu. Nah, contoh gampangnya gini. 2 orang ditawarin rokok.
merokok. Orang pertama bilang, makasih aku lagi ngurangin. Orang kedua bilang, makasih aku bukan perokok. Nah, itu satu kalimat yang beda, tapi yang satu struggle nahan diri, yang satu lagi udah gak ngerasa butuh. Itu bedanya target sama identitas. Setiap kali kamu ngelakuin kebiasaan sekecil apapun, itu satu bukti buat otak kamu bahwa kamu adalah orang itu. Nah, lama-lama buktinya numpuk dan identitas itu juga makin kuat. Aku ambil contoh dari diri sendiri. Aku dari dulu emang suka olahraga, tapi kalau gym, itu bukan aku banget. Rasanya intimidating, apalagi karena banyak gerakan yang aku belum paham. Tapi aku mulai dengan satu kebiasaan kecil. Tiap Sabtu pagi, abis subuh, aku langsung ganti baju dan berangkat ke gym. Dan karena Sabtu udah jalan konsisten, lama-lama hari biasa pun jadi ngikut. Sekarang gym jadi bukan lagi sesuatu yang aku harus lakuin, tapi udah jadi bagian dari rutinitas aku. Dan juga kalau aku skip tanpa alasan yang jelas, yang aku rasain bukan, aduh gagal nih target gue. Yang aku rasain adalah ini bukan gue. Dan malah jadi ada rasa kehilangan. Nah, dari situlah konsistensinya datang. Bukan dari target yang dipaksain, tapi dari rasa aneh kalau nggak ngelakuinnya. Dan ini berlaku buat hal apapun. Buat kamu yang lagi ngebangun kebiasaan finansial, misalnya kamu bilangnya, jangan aku harus nabung bulan ini, tapi aku orang yang mindful soal uang. Buat yang lagi belajar hal baru, kamu nggak bilang, aku harus selesaiin kursus ini, tapi aku emang orang yang terus belajar. Jadi mulai dari identitasmu dulu, tindakannya yang akan ikut. Oke, jadi inti dari pembahasan kali ini biar kita bisa tetap konsisten, yang pertama adalah stop nungguin motivasi. Bangun sistem yang bikin kamu bergerak otomatis, bahkan di hari yang paling berat sekalipun. Yang kedua adalah desain lingkunganmu. Bikin kebiasaan baik tuh gampang dijangkau dan distraction susah dijangkau. Yang ketiga, pakai habit loop, temuin trigger kamu, stack kebiasaan baru di kebiasaan yang udah ada, mulai dari 2 menit dan track progressnya. Yang keempat adalah bangun identitasmu dulu, baru targetnya. Kamu tanyanya bukan apa yang mau aku capai, tapi aku orang seperti apa. Nah, aku dari IPK 2,9 bisa sampai di titik ini bukan karena motivasi tiba-tiba datang, tapi karena aku mulai desain sistem kecil, satu kebiasaan satu waktu, dan kamu juga bisa lakuin hal yang sama. Ya, kalau ada satu hal yang kamu mau coba dari video ini, mulai dari yang paling kecil, temuin satu trigger yang udah ada di hidup kamu hari ini, dan stack satu kebiasaan baru di kebiasaan yang udah ada. Kalau video ini ngasih perspektif baru, share ke satu orang yang lagi struggle sama konsistensi. Dan kalau kamu mau habit tracker gratisnya, linknya ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.